Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irsyad Jaziri dengan NIM 107.224.1003. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Syabila dengan NIM 107.224.1006. Saya Tika Ramadhani Sutiono dengan NIM 107.224.1018. Oke, di sini ada pengertian dinamika politik. Dinamika politik dalam kebijakan kesehatan merujuk pada proses perubahan, interaksi, serta pertentangan antara aktor-aktor politik, pemerintah, partai politik, DPR, organisasi kepentingan, dan lain-lain. Dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan. Selanjutnya ada pengertian interest pihak politik. Interest atau kepentingan pihak politik dalam kebijakan kesehatan mengacu pada berbagai macam motivasi dan tujuan yang mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan. Ini mencakup kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan bahkan kepentingan pribadi. Di sini juga ada tujuannya. Yang pertama itu mengakomodasi berbagai kepentingan dalam perbuatan kebijakan kesehatan. Yang kedua itu, mewujudkan kebijakan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Yang ketiga itu, menjamin adanya partisipasi politik dalam perumusan kebijakan publik. Yang terakhir ada menyelaraskan kepentingan politik dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang 2 perkara pengujian Undang-Undang Kesehatan. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo, MK menguji ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur kolegium baru yang dibentuk oleh pemerintah dan ketentuan mengenai rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam perkara pidana dan perdata. Agenda sidang pengujian Undang-Undang Kesehatan untuk menguji keberadaan dan kedudukan kolegium baru yang dibentuk oleh pemerintah adalah untuk melanjutkan mendengar keterangan ahli para pihak terhadap sejumlah pertanyaan dalam sidang sebelumnya. Ahli medis yang diajukan Presiden Anwar Santoso dalam keterangannya menjelaskan, standar kompetensi dan standar profesi merupakan kemampuan standar minimal tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menurut ahli, memang ada pergeseran dalam perubahan Undang-Undang Kesehatan yang lebih memberi peran kepada pemerintah. Namun demikian, masyarakat dan organisasi profesi tetap memiliki peran pengawasan. Guna implementasi program kamar rawat inap standar atau KRIS terrealisasi sesuai aturan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah persiapkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit dan menyelesaikan masalah tunggakan iuran peserta JKN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan perpanjangan masa transisi penerapan program KRIS untuk mempersiapkan sarana dan prasarana rumah sakit serta mensosialisasikan perubahan skema kamar rawat inap kepada peserta JKN. Anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar berharap pemerintah daerah mampu mempersiapkan anggaran untuk melakukan renovasi fasilitas rumah sakit dan menyediakan kamar rawat inap standar yang berisikan maksimal 4 kamar tidur. Manfaat dari dinamika dan kepentingan ini adalah yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, memperkuat demokrasi dalam sistem kesehatan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan kesehatan. Cara terbentuknya dinamika politik. Yang pertama, proses legislasi dan pengambilan keputusan publik. Yang kedua, perbedaan ideologi atau kepentingan antar aktor politik. Yang ketiga, respon terhadap krisis, atau misalnya seperti pandemi. Yang keempat, advokasi dari masyarakat atau kelompok kepentingan. Dan yang kelima, negosiasi antar lembaga negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Faktor yang mempengaruhi dinamika politik, yaitu yang pertama, adanya kepentingan ekonomi dan politik. Yang kedua, tekanan dari masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, perubahan pemerintahan atau kepemimpinan. Yang keempat, kondisi kesehatan masyarakat yang mendesak. Dan yang terakhir, dukungan media dan juga opini. Berikut ada dampak positif dan negatif dinamika politik. Dampak positif dinamika politik yang pertama, terbukanya ruang diskusi dan partisipasi publik. Yang kedua, kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat mengenai kesehatan. Yang ketiga, inovasi dan reformasi dalam sistem kesehatan.
Yang keempat, akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Selanjutnya ada dampak negatif dinamika politik. Yang pertama itu konflik kepentingan yang menghambat proses kebijakan. Yang kedua, kebijakan yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Yang ketiga, terlambatnya penanganan masalah kesehatan karena tarik-menarik kepentingan. Yang keempat, dominasi kelompok tertentu atas keputusan publik. Semua masalah yang ada di sektor kesehatan dan betapa jumbonya dana yang kita butuhkan mungkin untuk bisa menyamakan standar kesehatan kita dengan negara tetangga. Komisi 9 sendiri sudah melakukan upaya apa saja agar mungkin bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kita? Ya, dari sisi regulasi ya, tadi saya sampaikan bahwa kita mendorong lah dari amanah undang-undang kesehatan yang terbaru kan kita minta memang pemerintah untuk bisa meningkatkan ketahanan kesehatan nasional ya, dan bentuknya hari ini ya yang sedang dilakukan juga pemerintah sedang merancang yang namanya rencana induk bidang kesehatan, di mana di situ juga di breakdown ya prioritas-prioritas yang memang hari ini dijalankan oleh pemerintah di bidang kesehatan yang nantinya juga akan berimplikasi terhadap seperti apa distribusi anggaran misalnya, lalu juga seperti apa juga kebijakan di bidang di sektor industrialnya gitu ya, termasuk juga peran daripada masing-masing pihak baik swasta maupun juga pemerintah daerah ya. Di situ kami harapkan ada di dalam rencana induk bidang kesehatan atau RIBK ini ya, sehingga ke depan kita bisa lebih jelas ya arahnya kesehatan Indonesia ini mau kemana gitu. Kalau memang tadi disampaikan kita ingin bisa benar-benar berkembang ya, apalagi hari ini dibandingkan dengan negara tetangga gitu ya, untuk bisa lebih maju karena memang potensinya jauh lebih besar ada di Indonesia. Nah, ini yang memang harus tertuang betul di dalam rencana induk bidang kesehatan tersebut. Baik. Selanjutnya, contoh kepentingan yang dibuat itu ada 4. Yang pertama, elektoral, meningkatkan popularitas partai atau kandidat melalui program kesehatan gratis. Yang kedua itu ada ekonomi, memberikan keuntungan pada industri farmasi atau rumah sakit swasta. Yang ketiga itu ada ideologis, menyesuaikan kebijakan dengan prinsip partai, misalnya neoliberalisme atau kesejahteraan sosial. Yang keempat itu ada birokratis, menjaga kontrol atas anggaran atau wewenang lembaga tertentu. Peran pihak politik. Peran pihak politik dalam hal ini yaitu yang pertama sebagai pembuat kebijakan dengan merancang dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua sebagai pengawas, yaitu dengan mengevaluasi pelaksanaan program kesehatan. Yang ketiga sebagai pengatur anggaran, yaitu dengan menentukan alokasi dana untuk sektor kesehatan. Dan yang terakhir sebagai penyambung aspirasi, yaitu dengan menyalurkan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu dalam kebijakan. Atas pelantikannya hari ini sukses dan berjalan lancar, mungkin boleh sedikit informasi Pak, agenda pertama yang menjadi fokus dari kementerian adalah apa Pak? Pak Prabowo ada 3 quick win ya di kesehatan. 1 adalah screening kesehatan untuk masyarakat. Nomor 2 adalah pembangunan rumah sakit di daerah terpencil. Dan yang nomor 3 mengatasi TBC. Nah, 3 program cepat ini diharapkan bisa segera diluncurkan. Selain peran dari pihak politik, ada juga peran lain yang terkait dalam hal ini. Yang pertama ada pemerintah, contohnya seperti Kementerian Kesehatan, Presiden, dan juga Kementerian Keuangan. Yang kedua ada DPR RI dengan mengesahkan undang-undang dan melakukan pengawasan. Ketiga, partai politik dengan melakukan dukungan kebijakan. Dan yang keempat ada BPJS Kesehatan. Yang kelima, asosiasi medis seperti IDI, PPRI, dan IAI. Dan yang keenam ada industri farmasi. Yang ketujuh ada LSM dan masyarakat sipil. Dan yang kedelapan media dengan melakukan pengawasan publik. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam kebijakan. Yang pertama itu partisipasi publik, menyuarakan kebutuhan dan keluhan. Yang kedua ada pengawasan, mengawasi pelaksanaan dan transparansi kebijakan. Yang ketiga ada advokasi, mendorong isu-isu kesehatan tertentu menjadi prioritas. Yang keempat ada edukasi, membentuk opini publik dan meningkatkan literasi kesehatan.
Jadi, ada kerugian dan keuntungan dari kepentingan yang dibuat oleh pihak politik dalam kebijakan kesehatan. Keuntungan yang pertama itu, kebijakan bisa lebih berpihak pada rakyat jika kepentingan politik selaras dengan kebutuhan publik. Yang kedua itu, dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama itu, kebijakan bisa tidak efektif jika hanya digunakan untuk pencitraan atau kepentingan sesaat. Yang kedua, bisa menimbulkan ketimpangan akses layanan jika hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya ada contoh nyata. Yang pertama itu ada implementasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan BPJS Kesehatan. Kedua, ada polemik revisi UU Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan. Yang ketiga, ada kebijakan cukai rokok dan pelanggaran iklan rokok. Yang keempat, ada kasus vaksinasi COVID-19. Selanjutnya ada peraturan yang terkait. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Yang ketiga itu ada PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.